Selamat pagi jemaat sekalian. Nggak apa-apa, saya dari pagi jam 8 juga belum duduk. Tapi nggak apa-apa, jemaat boleh duduk deh. Silakan. Bagaimana? Apakah suasananya sudah suasana liburan, saudara? Tapi seperti yang Anda lihat, di gereja kita udah ada merah-merah dan emasnya. Emang tahun ini, tahun apa? Tahun berikutnya? Hah? Kuda ya? Saya juga nggak mengikuti sih. Ya. Bagi saya semua tahun sama baiknya. Asal kita bersama dengan Tuhan, semua sama baik. Amin, saudara? Jadi Pak Suhento dan Pak Steven hari ini sedang melayani di Ambawang, di RBC. Nah, kita di sini masing-masing ya, di mana-mana firman Tuhan diberitakan, dan orang percaya berkumpul bersama. Ini adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang Tuhan maksudkan. Sehingga ketika dia turun ke dunia ini, dia tidak langsung jadi ini, langsung turun lalu kemudian langsung mati gitu di atas kayu salib, tidak. Tapi Tuhan jadi manusia, jadi bayi dulu. Kemudian dia tumbuh dewasa. Dia punya saudara-saudara. Kemudian dia tinggal bersama dengan manusia. Sehingga ketika Tuhan memulai pelayanannya, mereka selama ini sudah melihat betapa berbedanya Yesus dibandingkan bahkan saudara-saudaranya yang lain, Yakobus dan lain-lain. Ternyata Tuhan ini beda. Yesus ini beda. Karena Yesus jugalah satu-satunya yang melakukan mujizat-mujizat. Dan kemudian dia memanggil orang. Mana di antara saudara-saudaranya ada yang memanggil murid? Tidak. Hanya Yesus yang memanggil murid. Dan Tuhan menghabiskan waktu bertahun-tahun di dunia ini. Bukan terlalu banyak tahun. 3-4 tahun. Memanggil murid. Berjalan dari satu kota ke kota lain. Untuk apa, saudara? Karena dia sedang membangun jemaat. Karena dia mempersiapkan murid-muridnya. Nanti dia akan naik ke surga. Nanti dia akan tinggalkan. Oleh sebab itu, dia tidak langsung datang ke dunia, sudah dalam bentuk dewasa, lalu kemudian mati di atas kayu salib. Tidak ada waktu lagi bagi Tuhan untuk mengambil murid, untuk mengajar mereka, untuk menjadi contoh, menghidupi kehidupan yang sempurna, supaya mereka bisa bukan saja yakin, tetapi mengikuti apa yang Yesus dulu lakukan, dan meneruskan sesudah Yesus naik ke surga. Itulah jemaat. Dan cara para rasul, para murid-murid mula-mula, mereka hidup pada waktu itu, mencontoh Tuhan Yesus. Lalu kemudian itu diturunkan dari jemaat ke jemaat. Dan lewat bimbingan firman Tuhan sampai ke kita hari ini. Kita juga mengikuti mereka. Kita mengikuti yang sebelum kita, yang mengikuti sebelumnya, sampai ke para rasul, sampai ke Tuhan Yesus. Itulah jemaat, saudara. Dan itulah topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang jemaat. Mari kita buka dulu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ada hal yang sangat penting yang saya ingin sharing dengan kita pada pagi hari ini. Mengenai kita berjemaat. Ya. Kita baca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Kita sama-sama. Oke, kalau sudah dapat. 1, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami punya firman yang tertulis. Sudah hitam di atas putih. Dan kami punya banyak sumber-sumber yang bisa kami bandingkan. Sehingga kami yakin bahwa yang kami pegang ini betul adalah yang sama seperti yang Engkau berikan kepada para rasul. Tetapi sudah dalam bentuk yang terjilid rapi,
Bahkan ada dalam bentuk elektroniknya Tuhan. Untuk itu kami sangat mengucap syukur. Sekarang, Engkau ingin kami mempelajarinya. Oleh sebab itu, bantu kami, berikan kami hikmat, supaya kami memahami, dan berikan kami keberanian dan kekuatan untuk melakukan apa yang kami sudah tahu benar, apapun risiko dan harga yang harus kami bayar. Kami mohon, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi, saudara, di zaman para rasul itu, semua orang percaya itu berjemaat. Itu sudah sesuatu yang standar, yang sudah semestinya. Tidak ada orang, mungkin sedikit, kalaupun ada, yang masih perlu didorong-dorong, ayolah ikut ke gereja. Ya. Enggak, zaman dulu kalau orang sudah jadi orang Kristen, kalau orang mengikut Tuhan, tanpa perlu disuruh-suruh, dia pasti sudah datang berjemaat. Zaman itu. Jadi, fokus dari para rasul, dari para pengajar waktu itu adalah untuk supaya masing-masing anggotanya itu aktif. Supaya mereka ikut ambil bagian dalam jemaat. Supaya mereka bisa kasih tahu tetangga, teman, keluarga, kemanapun mereka sedang berpergian, berperjalanan, mereka menjadi saksi, itu fokusnya. Dan mungkin pada zaman itu tidak terlalu sulit untuk mencari saya berjemaat di mana. Karena tipe jemaatnya ya belum banyak. Ya. Palingan gampang sekali, tinggal cari aja jemaat yang di-endorse sama rasul gitu kan. Oh, ini jemaat yang di-endorse sama rasul. Oke, saya pergi ke sini. Tapi zaman sekarang, saudara, dibandingkan zaman sekarang gimana? Zaman sekarang itu denominasi sudah banyak sekali, ada lebih dari 40.000 denominasi. Di Indonesia saja, gereja itu ada banyak sekali. Mau pilih yang mana? Mau bergereja di mana? Ada yang dekat, ada yang agak dekat, ada yang jauh banget. Ada yang gedungnya kecil, ada yang orangnya banyak. Ada yang punya fasilitas ini dan itu, kita mau pilih yang mana? Dan kebanyakan orang Kristen, bahkan hari ini, datang berkebaktian, datang berjemaat saja, sudah dianggap bagus. Belum lagi kita bicara tentang aktif, giat, ya, berkorban untuk Tuhan. Karena masalahnya, sebelum seseorang giat untuk Tuhan, dia harus terlebih dahulu ketemu jemaat yang tepat. Percuma kalau dia berada di suatu jemaat yang bukan jemaatnya Tuhan, lalu dia giat di situ, dia bukan giat untuk Tuhan. Kalau itu jemaat, bukan jemaat Tuhan. Jangan-jangan itu jemaat iblis. Kalau begitu dia giat untuk iblis. Jadi, kenapa kita datang ke Grafe? Dan harus giat di Grafe. Kalau kita pilih datang ke Grafe, nah kita yakin ini adalah gereja yang tepat. Kalau kita datang ke sini dan kita menjadi anggotanya, kenapa kita harus aktif di dalamnya? Kenapa ini penting? Kita mau membahas ini. Tadi kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu, termasuk tempat berjemaat kita. Termasuk segala sesuatu yang di sini. Harus kita uji. Dari gembalanya harus diuji. Pengajarannya harus diuji. Segala sesuatunya harus diuji, lalu kita pegang yang baik. Tapi tentu kita uji dengan Alkitab. Bukan diuji sembarangan uji. Bukan pakai standar pemerintah. Bukan dengan standar manusia. Standar firman Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ada satu hal yang paling dipentingkan oleh jemaat Grafe. Itu adalah kebenaran. Bukan berarti kita tidak mementingkan hal yang lain. Oleh sebab itu, maka kita ada juga membangun gedung yang menurut kita mencukupi, kemampuan kita mencukupi untuk kebutuhan kita. Oleh sebab itu, kita kita ada fasilitas-fasilitas. Jadi bukan berarti Grafe tidak mementingkan fasilitas. Tetapi yang paling penting adalah kebenaran. Ini yang selalu didengung-dengungkan.
Ini adalah yang menjadi pusat perhatian, yang selalu didorong-dorong kebenaran. Dan kenapa? Kenapa kita sangat memperhatikan kebenaran? Ya, karena ini adalah hal yang sangat mendasar. Ini adalah landasan segala sesuatu. Tidak peduli apakah gereja itu besar, punya AC yang dingin, ya, tidak pernah banjir di depannya, dan lain sebagainya. Kalau dia tidak mengajarkan kebenaran, malah mengajarkan kesesatan, maka orang yang percaya itu bukannya masuk surga, malah masuk neraka. Maka percuma datang ke gereja itu, malah berbahaya. Nah, saudara, mungkin ada orang yang mencibir lalu mengejek. Nah, bertanya, memangnya kebenaran itu apa? Nah, memangnya kebenaran itu bisa untuk apa? Orang yang agak realistis bilang, ya, nggak bisa makan cinta. Ya. Kalau kamu cuma modal cinta, nanti makan apa? Biasa orang tua begitu, sama anaknya. Ini kamu kalau berdasarkan cinta doang, nanti kamu makan apa? Harus ada apa gitu, substansinya. Jadi kebenaran ini, emangnya kenapa? Buat apa ada kebenaran? Kenapa sepenting itu kebenaran? Nah, secara umum, kalau kita pikirkan kebenaran itu apa? Saya usulkan, kita pandang kebenaran sebagai realita. Realita. Apa yang real, itu benar. Ya, misalnya, kita tahu bahwa air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Ini realita. Ya. Mau kamu uji terus bagaimanapun, dimanapun yang 1 atmosfer mendidih 100 derajat Celcius. Membeku 0 derajat Celcius. Ini realita, ini kebenaran. Ya. Kalau kita aplikasikan, mungkin kepada saya sendiri, saya adalah Andrew. Ini realitanya. Ayah saya adalah Suhento Liao. Koko saya adalah Stephen Liao. Istri saya Yuliana. Anak saya ya, Melody, Titus. Ini adalah siapa diri saya. Dan ini real. Inilah kebenarannya tentang diri saya. Kalau kita aplikasikan kepada hal-hal yang bersifat rohani. Misalnya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah pribadi yang historis. Pernah benar-benar ada. Ini realita. Sekalipun orang menyangkalnya, realita tetaplah real, tetaplah benar. Dia cuma menyangkal realita saja. Bahwa Yesus pernah lahir di kota Bethlehem. Bahwa Yesus melakukan mujizat. Bahwa dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bahwa dia menyembuhkan orang yang timpang. Orang yang sakit kusta. Bahwa dia membangkitkan orang yang sudah mati. Bahwa dia berjalan di atas air. Dia mengubah air menjadi anggur. Semua itu adalah realita. Yang orang saksikan pada waktu itu dan mereka catat. Mereka saksi mata dan mereka menuliskan apa yang mereka lihat. Apa yang mereka dengar. Apa yang mereka raba. Dan bahwa Yesus mati. Disalibkan. Itu semua adalah realita. Dia bangkit kembali sesudah 3 hari. Itu adalah realita. Dan itu adalah kebenaran. Pilatus pernah bertanya dengan nada mengejek. Apa itu kebenaran? Karena Yesus tidak menjawab sepatah kata pun tentang tuduhan-tuduhan itu. Sekalipun mereka menuduhkan kepada dia berbagai macam tuduhan. Yesus diam saja dan Pilatus heran. Tuhan Yesus bilang, seandainya ya, kamu berasal dari kebenaran, pokoknya orang-orang yang berasal dari kebenaran mengenal aku. Dan Pilatus mengejek, apa itu kebenaran? Pilatus ini seorang politik. Pilatus ini adalah seorang hakim yang menurut catatan sejarah termasuk hakim yang lalim.
Jadi, bagi Pilatus, tidak ada yang namanya kebenaran. Kalau dia sedang menghakimi suatu kasus, dia bukan membela yang benar, dia membela yang bayar. Agak familiar, saudara? Ya, Anda pernah melihat ini terjadi di mana? Saya nggak tahu juga. Ya mungkin saya tahu, cuman mungkin tidak usah disebutkan satu persatu. Hanya saja, dia sedang berhadapan dengan sang kebenaran itu sendiri. Dia tidak sadar bahwa yang berdiri di hadapan dia adalah yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri. Tapi kalau kita bilang bahwa kebenaran itu adalah realita, maksudnya apa? Bahwa Yesus adalah kebenaran. Apakah dia realita? Iya, dia adalah realita itu sendiri. Maksudnya apa realita? Dunia ini dan segala isinya. Itu sekarang ada, tetapi dulu pernah tidak ada. Ada suatu titik di mana dunia dan segala isinya ini mulai. Dan sebelum titik itu, belum ada dunia ini. Dan nanti kelak suatu saat, dunia ini pun akan lenyap. Akan tidak ada lagi. Jadi, ada suatu waktu di mana realitanya tidak ada dunia ini. Dan nanti akan ada suatu realita di mana tidak ada dunia ini juga. Tetapi kalau Allah dari dulu dan sampai selama-lamanya telah dan akan selalu ada, selalu real. Bukan seperti ciptaan ini. Ketika ciptaan ini hilang, tidak real lagi. Tetapi Allah akan selalu real. Oleh sebab itu dialah sang kebenaran itu. Apapun yang kita pelajari tentang dunia ini, tentang alam semesta ini, yang real, itu adalah yang Tuhan yang bikin. Itu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu yang benar, itu berasal dari Tuhan. Semua etika, moralitas, budi pekerti, semua peraturan yang manusia kenal, yang baik, berasal dari Tuhan. Dan itu real. Nah, saudara, orang yang percaya bahwa sesudah mati, nanti manusia bisa jadi kucing, kura-kura, dan lain-lain. Ini bukan realita. Ini bukan realita. Ya. Ini adalah imajinasi. Karena belum pernah terbukti ada manusia yang jadi kucing. Atau yang dari anjing tiba-tiba berubah jadi manusia. Tidak ada. Di film ada. Tapi film itu adalah karya pikiran sutradara. Yang nyata benar-benar terjadi, tidak ada. Jadi itu bukan realita. Yang menyembah leluhur, berpikir bahwa leluhurnya itu bisa mendengar dia, bisa menjawab dia, bisa membantu dia. Itu juga bukan realita. Karena pada kenyataannya, tidak ada jawaban, tidak pernah ada jawaban kembali. Mau berdoa kepada leluhur yang sudah mati, tidak pernah ada jawaban. Di film ada, tapi itu cuma di film. Jadi kalau itu tidak real, itu tidak benar. Ada yang percaya, agama yang percaya, bahwa untuk masuk surga harus berdoa 3 kali sehari, 5 kali sehari, harus puasa, harus berbuat amal, harus beribadah. Tapi realitanya apa? Realitanya, bisakah orang masuk ke dalam surga yang maha suci? Surga itu maha suci, itu real. Kalau surga itu maha suci, maka tidak bisa dosa setitik pun masuk ke dalam surga. Bahkan beramal pun tidak akan menghapus dosa manusia. Ini real. Berpikir bahwa amal bisa menghapus dosa, bisa mencuci noda di dalam hati, bisa membuat Tuhan melupakan kesalahan kita. Itu bukan realita. Oleh sebab itu, kalau orang mau tahu kebenaran, dia harus cari apa yang real. Apa yang real. Dan ketika seseorang menyangkal Allah, dia tidak memiliki realita. Karena dia sedang menyangkal realita. Orang yang menyangkal Yesus tidak punya kebenaran.
Karena dia sedang menyangkali realitanya bahwa Yesus adalah Allah. Kebenaran. Betapa pentingnya. Nah, saudara, apakah Anda sudah memiliki kebenaran? Apakah Anda sungguh-sungguh tahu realita tentang diri Anda? Saya orang berdosa. Tapi dosa saya ini kemudian diambil oleh Tuhan Yesus. Karena dia sendiri yang bilang begitu. Dan dia mati untuk saya, menggantikan saya dihukum atas dosa-dosa saya. Dia yang mati, padahal dosanya dosa saya. Hukumannya hukuman milik saya, tetapi dia yang tanggung. Ini realitanya. Dan saya menerima itu. Lalu karena saya menerimanya, dia memberikan saya pengampunan atas semua dosa saya. Yang pertama kali pernah saya perbuat sampai yang terakhir kali mungkin masih akan saya perbuat, semuanya sudah ditanggung. Itu adalah yang dia katakan di dalam firman-Nya. Dan karena dia adalah kebenaran itu, dan saya percaya, maka dia mengangkat saya menjadi anaknya. Sehingga sekarang, realitanya saya ini adalah orang berdosa yang sudah bertobat, yang sudah diampuni oleh Tuhan, yang sudah menjadi anak Tuhan, yang sudah diberikan suatu hati yang baru, dan yang Roh Kudus tinggal di dalamnya. Ini realitas saya sekarang. Apakah Anda tahu tentang kebenaran? Apakah Anda tahu tentang Yesus? Apakah Anda sudah menerimanya? Karena ini adalah hal yang paling penting. Nah, saudara, itulah sebabnya, maka kita perlu kebenaran. Tapi mungkin ada yang berkata lagi, banyak gereja punya kebenaran. Ya mungkin beda-beda sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Beda dikit, nggak ngaruh. Kenapa harus ke gereja kamu? Kenapa harus di Grafe? Oke, saya akui gereja kamu benar. Tapi gereja lain kan juga ada kebenarannya. Oke? Kalau begitu coba kita pikirkan. Siapa di sini yang suka kopi? Yang suka banget. Suka banget. Jangan saya nggak suka-suka banget. Yang suka banget. Wah, biasanya yang suka banget itu. Membedakan, yang bijinya Robusta, Arabica, beda nggak? Rasanya beda. Wanginya beda nggak? Beda ya, saya nggak bisa membedakan karena jadi saya tanya kepada kalian. Yang roastingnya ada light, medium, dark, beda-beda nggak? Kalau Anda dikasih kopi yang sachetan, Anda bisa nggak membedakan rasanya? Ini rasanya kopi ABC, kapal api, bisa nggak? Ada yang jawab bisa. Kenapa? Karena kamu suka banget sama kopi. Ya, kamu suka, jadi kamu peduli. Ada yang punya mesinnya sendiri di rumah. Mesin yang otomatis nggak cukup, harus yang giling pakai tangan. Kemudian ada pembakarnya lagi. Wah, yang pokoknya saya nggak tahu deh. Ya. Jangan kayak saya. Saya dulu nggak suka kopi. Lalu kemudian saya belajar minum kopi. Kalau dikasih gula. Jadi sebenarnya saya bukan suka kopinya, saya suka gulanya. Nah, bagi orang yang suka kopi, rasanya beda, jangan disamakan. Tidak semua kopi sama. Ya. Ini jenisnya, ada flavornya, ada wanginya, kemudian ada kandungan kafeinnya. Dia tahu semua itu. Apalagi yang jadi tukang kopi. Apa namanya itu? Barista. Jadi, saya suka banget dengan kebenaran. Ya, jadi bagi saya, tidak semuanya sama. Saya hobi kebenaran. Jadi saya bisa membedakan macam-macam jenis-jenisnya. Pengajaran gereja-gereja, saya kenal. Saya tahu, saya bisa bedakan, dan tidak semuanya sama.
Ada yang hampir-hampir benar. Ada yang kadar kebenarannya tinggi. Ada orang yang lebih suka kopi dibandingkan kebenaran. Ada orang yang lebih suka fashion daripada kebenaran. Lebih suka nonton dari kebenaran. Lebih suka baca buku daripada kebenaran. Lebih suka jalan-jalan daripada kebenaran. Lebih suka makan daripada kebenaran. Tapi saya lebih suka kebenaran. Bagi saya, kebenaran itu lebih penting daripada semua itu. Oleh sebab itu, kalau saya pilih suatu gereja, saya akan perhatikan kebenaran, pengajarannya. Itulah sebabnya, bagi saya yang cinta kebenaran, tidak semuanya sama. Saya mau yang paling benar. Sama seperti jangki mengejar yang terbaik. Tentu saya nggak suruh kalian jadi jangki. Saya suruh kalian untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu untuk cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kenapa kita harus mengasihi dan mengejar kebenaran itu? Tadi saya bilang bahwa hal yang paling ditekankan oleh Grafe itu adalah kebenaran. Ada hal yang lain yang ditekankan oleh Grafe yang berlandaskan kebenaran, yaitu adalah keselamatan. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat sentral, yaitu keselamatan manusia. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mengenal kebenaran, dan kebenaran itu mengubah saya. Tadinya saya adalah orang berdosa. Tidak kelihatan ada noda di muka saya, tetapi kelihatan dari kenakalan saya, terlihat dari kata-kata yang keluar dari mulut saya, yang kasar, yang tidak peduli orang lain. Tetapi kemudian saya berubah. Tadinya saya tidak suka dengar khotbah. Oh, saya ada di keluarga Kristen. Orang tua saya, papa saya adalah pengkhotbah. Dari kecil saya sudah mendengarkan sekolah minggu. Saya dengar khotbah. Tetapi semua itu lewat. Saya susah konsentrasi. Sehingga ketika khotbahnya agak panjang, lebih dari 5 menit, pikiran saya sudah melayang. Saya pandai berimajinasi. Sehingga imajinasi saya bisa melayang kemana-mana. Tetapi kemudian saya diselamatkan. Saya dengar ada satu khotbah. Pengkhotbahnya waktu itu di Amerika. Dia berkhotbah berapi-api tentang neraka. Saya kaget, saya takut sekali. Saya percaya bahwa neraka itu ada. Dan bahwa seperti yang Alkitab katakan, neraka itu mengerikan sekali. Ketakutan saya berdoa di situ di bawah. Saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau masuk neraka. Tuhan, tolong selamatkan saya. Sambil dengerin khotbah, saya berdoa seperti itu. Dan sejak saat itu, saya berubah. Sejak saat itu, saya suka mendengarkan khotbah. Sejak saat itu, saya memperhatikan hal-hal yang bersifat rohani. Sebelumnya saya nakal. Dulu waktu saya kelas 5, kelas 6 SD, saya di Amerika itu, pernah kena pedal 2 kali, kena hukum. Pedal itu adalah satu tingkat di bawah skorsing, di bawah dikeluarkan. Dan dipukul. Zaman dulu sekolah masih boleh pukul, saudara. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang berat. Saya pernah bikin guru pengganti saya hampir nangis. Karena saya bilang dia bodoh. Itu anak kecil. Dulu saya masih kecil. Tetapi kemudian saya berubah. Tutur kata saya berubah. Saya menjadi orang yang ngomongnya nggak pernah kasar. Sesudah itu di SMP, saya ada banyak teman-teman sekolah yang ngomongnya jorok setiap hari. Ada yang latahnya jorok. Tetapi saya tidak pernah. Saya tidak tercemar oleh mereka. Kata-kata saya tetap bersih. Oh, saudara, ada suatu perubahan. Karena kebenaran itu memerdekakan saya.
Saya merdeka dari dosa. Saya merdeka dari keharusan mengikuti keinginan daging. Saya tidak harus lagi mengikuti keinginan daging. Karena kalau saya tidak ikuti, paling buruknya apa? Mati. Kalau mati adalah untung. Tadi yang simfoni itu nyanyi Filipi 1 ayat 21. Benar sekali. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Jadi saya tidak harus mengikuti keinginan daging saya. Saya cukup mengikuti keinginan roh. Saudara, saya diselamatkan karena kebenaran. Karena saya menerima kebenaran itu. Dan ini ada di dalam jemaat yang benar. Kebenaran yang bisa menyelamatkan orang itu ada di dalam jemaat yang benar. Jadi saya harus, kalau mau mendapatkan keselamatan, mendengar kebenaran dari jemaat yang benar. Dan itu penting sekali. Tapi mungkin ada yang berkata bahwa, saya sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan, berarti saya bisa dong pilih yang mana saja dong. Sudah diselamatkan nih. Mungkin saya pernah datang ke Grafe, saya sudah mendengar, saya mungkin ikut seminar, ikut blog kelas. Saya sudah tahu, saya sudah diselamatkan, habis itu terserah saya mau pilih gereja apapun. Apakah benar demikian? Saudara, apakah iblis akan tinggal diam? Apakah iblis puas bahwa Anda sudah terima kebenaran? Tidak. Iblis akan mengirimkan kesesatan demi kesesatan. Tantangan supaya sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang pilihan juga. Itulah sebabnya ada peringatan di Matius pasal 24, akan ada Mesias-Mesias palsu, ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, yang akan mengadakan tanda dan mujizat. Dan apa yang akan Anda lakukan kalau ada orang datang, seperti tadi kita baca di Galatia pasal 6, di pasal-pasal sebelumnya, orang Galatia pikir bahwa mereka sudah dengar Injil, mereka sudah terima Injil, mereka aman. Lalu datang kucuk-kucuk orang dari Yerusalem dan bilang, tidak cukup, kamu harus juga disunat, kamu harus juga melakukan hukum Taurat. Lalu sebagian dari mereka menyunatkan diri. Nah mereka pikir, oh iya ya benar, kita harus ikut juga nih peraturan-peraturan di hukum Taurat. Kita harus. Tapi apa yang dikatakan Paulus di dalam pasal 5 ayat 4-nya? Kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu menyunatkan diri, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu mau menyunatkan diri, kamu harus mengikuti semua hukum Taurat itu dengan tidak bercacat. Kalau kamu bercacat, satu saja, habislah kamu. Makanya kamu lepas dari kasih karunia. Makanya kamu hidup di luar Kristus. Karena kamu tidak bisa mengandalkan Kristus lagi. Udah, andalkan aja hukum Tauratmu itu saja. Paulus marah sekali. Ternyata orang-orang di Galatia itu, mereka ditipu. Datang orang yang dari Yerusalem dan bilang bahwa mereka harus ikut hukum Taurat. Padahal bukan itu Injil. Paulus bilang, barang siapa yang memberitakan Injil yang berbeda daripada yang telah kalian dengar, yang telah aku beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Tetapi, hari ini, saudara, iblis akan memberikan lebih banyak lagi, berbagai ragam lagi, racun-racun doktrinal, supaya kalau orang tidak waspada, nanti dia disusupi, dikasih racun. Kita di sini ada masalah tikus. Saya beli racun. Racunnya itu kita umpetin di mana-mana. Kalau dimakan sama tikusnya, nggak langsung mati, saudara. Kalau tikusnya makan racunnya langsung gitu, nanti tikus yang lain takut. Ya kan? Enggak. Jadi, dia bikin supaya racunnya itu lambat. Bikin dia haus dulu, lalu kemudian cari di mana ada air, di got. Setidaknya marketingnya selalu begitu kan. Tapi pada kenyataannya, tikusnya tetap mati di dalam rumah. Dan tetap baunya di dalam rumah, bukan di got. Tapi, racun doktrinal ini akan menyusup dan membunuh orang Kristen pelan-pelan. Dia bergeser, sampai akhirnya
Iman dia yang tadinya lurus menjadi sesat, menjadi salah. Kita butuh pemahaman yang tebal. Memang untuk diselamatkan itu sederhana. Kita cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Saya terima ya, bahwa Yesus itu juru selamat saya, bahwa dosa saya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Cukup percaya itu sudah selamat. Tetapi ini iman yang tipis bagaikan satu batang lidi. Kalau datang topan melanda, kalau datang rupa-rupa angin pengajaran, lalu kemudian lidi ini didorong-dorong, awas, nanti patah. Datang saksi Yehova bilang, oh Yesus itu sebenarnya cuma ciptaan loh. Ini ada ayatnya dibukain misalnya di dalam Filipi pasal 2. Bingung nanti gimana cara jawabnya. Datang lagi, oh ada nubuatan dari pendeta saya. Dia mimpi tadi malam, dia bilang dia ketemu Roh Kudus. Perempuannya cantik, Roh Kudus. Kalau datang lagi ada nubuatan mana dan lain-lain. Bagaimana Anda menjawabnya? Bisakah Anda tetap yakin? Bisakah Anda tetap setia kepada pengajaran ini? Karena sekali kita mengikuti yang sesat, itu seperti suatu slippery slope, di mana kita akan makin merosot. Berbahaya. Tuhan sudah peringatkan kepada jemaat di Galatia. Jadi, untuk keselamatan diri sendiri. Tetapi saudara, bukan hanya untuk itu. Berikutnya, grave bukan hanya mementingkan kebenaran, mementingkan keselamatan. Keselamatan pribadi kita, mementingkan juga keselamatan orang lain. Bukan cuma kita yang butuh kebenaran. Bukankah keluarga kita juga butuh? Bukankah orang-orang yang dekat dengan kita juga butuh, saudara? Tentu kita mulai dari keluarga kita sendiri. Dan hal yang paling berharga yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita bukanlah tanah, rumah, bukanlah usaha, bukanlah bisnis atau asuransi, emas. Itu semua ada gunanya. Tetapi yang paling berharga yang bisa diwariskan adalah iman. Iman. Tapi iman itu bukan diwariskan pada saat kita mati, saudara. Kalau barang-barang jasmaniah, kita wariskan pada saat kita meninggal. Tetapi iman itu diwariskan dengan cara mengajar mereka, mengajak mereka, membawa mereka, menjadi contoh untuk mereka. Baru iman kita bisa ditransfer dan diwarisi oleh mereka. Jadi, saudara, grave berdiri untuk menyediakan kebenaran ini. Saya sudah menerima kebenaran itu. Tapi saya mau orang lain juga menerimanya. Ingat, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan, kalau misalnya kita memegang obat penyembuh kanker. Wih, obat penyembuh kanker yang tersedia di mana-mana dan bebas dan gratis. Ini obatnya, obat kanker. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan kasih tahu. Keluarga kita yang lagi sakit, kita bilang, kita kasih tahu. Kalau kita ketemu orang, dia mengeluh dia lagi sakit, atau kita lihat dia lagi sakit kanker, kita kasih tahu. Kita bilang ini ada obatnya ini. Kita akan coba untuk kasih tahu semua orang, karena ini sangat penting. Ini bisa menyelamatkan hidup seseorang. Tetapi Injil yang kita miliki ini lebih berharga daripada itu lagi. Dan dia bisa mengubah hidup seseorang. Dia bisa menyelamatkan orang yang sudah depresi, orang yang sudah putus asa. Tetapi Injil ini bisa memberikan dia harapan. Dan hidup yang tadinya sia-sia ini tidak perlu lagi hanya untuk makan, untuk besok, untuk tidur, untuk makan lagi. Tetapi ada suatu tujuan yang kekal. Oh, saudara. Jadi, itulah sebabnya Grave melakukan berbagai usaha. Grave
mengeluarkan usaha maksimal untuk pemberitaan Injil ini. Kita punya sekolah Alkitab. Dan sekolah Alkitab itu tujuannya adalah untuk mendidik orang memahami firman Tuhan sedemikian rupa, dia bisa mengajarkannya kepada orang lain lagi. Tujuan dari sekolah Alkitab adalah supaya ada orang terpanggil untuk melayani Tuhan, dan dia dipersiapkan, dibekali untuk memberitakan Injil. Dan sampai hari ini, kita sudah 30 tahun lebih. Kita sudah mengirim kemana-mana seluruh Indonesia. Dan jemaat di mana-mana berdiri, saudara. Jemaat Grafe punya suatu sekolah Alkitab yang kita support secara full. Ini menghabiskan banyak sumber daya yang mungkin gereja lain tidak ada. Ya, gedung kita tidak besar, tetapi kita menghasilkan penginjil-penginjil. Ya, fasilitas kita biasa saja, tetapi kita punya program, kita ada seminar, kita ada blog kelas. Nah, setiap kali kita melakukannya, ada orang yang kemudian tersadar akan kebenaran. Wow. Dan bagi orang-orang ini, seminar atau blog kelas itu telah mengubah hidup dia. Dulu kita punya radio. Berapa banyak dari jemaat kita sekarang yang dulu datang ke sini karena mendengar radio kita. Kita ada publikasi, ada traktat, ada pedang roh, ada buku-buku. Kita ada di sosmed. Sekarang kita mau menjalankan terus, saudara. Dengan teknologi yang modern, kita mau masuk lewat sosial media. Dan jemaat ini, kita semua anggotanya adalah bagian dari itu. Anda bisa menjadi bagian dari mesin yang memberitakan kebenaran kepada orang. Anda bisa ikut ambil bagian. Mungkin bukan Anda ujung tombaknya, tetapi gagang tombak di belakang dari ujung tip of the spear itu. Gagangnya itulah yang mendorong dan membuat tombak itu mencapai sasaran. Kita semua adalah bagian dari itu. Saudara, kalau Anda tidak merasa bersemangat, saya ingin supaya kebenaran yang saya punya ini diketahui oleh teman-teman saya juga. Kalau Anda tidak punya keinginan ini, saya kasih tanda tanya besar. Benarkah Anda sudah menerimanya? Apakah Anda sudah diubah oleh kebenaran itu? Apakah Anda sekarang sudah memiliki Yesus di dalam hatimu yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil? Jangan-jangan tidak ada. Makanya tidak aktif. Makanya tidak peduli. Makanya langkah yang paling sederhana saja Anda belum mulai melangkah. Belum ambil langkahnya. Saudara. Bayangkan kalau hari ini kamu punya kunci yang bisa menyelamatkan orang. Apa yang Anda akan lakukan? Lalu kemudian yang keempat. Kebenaran, ini penting buat kita. Keselamatan. Keselamatan orang lain. Dan kemudian pertumbuhan rohani. Ini kita tekankan. Inilah alasan kenapa kita memilih berjemaat di Grafe. Karena pertumbuhan rohani. Maksud saya apa, saudara? Tadi saya bilang bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari dosa. Memerdekakan kita dari kedagingan kita. Bukan berarti kita tidak punya kedagingan. Tetapi kita tidak lagi terikat. Kita bisa melepaskan diri. Kita bisa mengejar hal yang rohani, yang sebelumnya tidak kita ketahui, yang sebelumnya tidak ada keuntungannya buat kita. Hal yang rohani tidak ada keuntungan. Tetapi sekarang kita punya alasan untuk mengejar hal yang rohani. Inilah pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan rohani itu bisa diukur dengan berbagai metrik. Ya. Bisa diukur misalnya dengan seseorang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Ini pertumbuhan rohani. Ada suatu perubahan. Jadi pengetahuan, perasaan, lalu kehendak. Ini langkahnya, saudara.
Ini langkah di mana pengetahuan kemudian menghasilkan kehendak. Menghasilkan perasaan dulu, baru kehendak. Inilah iman itu, pertumbuhan iman. Paulus ada kasih contoh langkah-langkahnya. Di dalam, misalnya, ya Paulus kasih contoh, dia bilang bahwa dia menganggap semuanya itu rugi. Dia menganggap segala sesuatu rugi karena pengenalan dia akan Kristus. Bahkan katanya semuanya dianggap sampah. Jadi mulai dengan pengenalan, ini pengetahuan. Dan pengenalan dia mengerjakan suatu emosi sehingga dia merasa bahwa semua yang dulu itu ternyata sampah. Ternyata adalah kerugian. Dan itu menghasilkan suatu kehendak, suatu perbuatan sehingga dia melepaskan semuanya itu. Jadi, pengenalan seseorang menghasilkan suatu perasaan. Perasaan ini akan menjadi dorongan, menjadi fuel, bahan bakar untuk dia mengerjakan kebenaran itu. Yang akhirnya akan membuat dia makin kenal dengan Tuhan. Yang akhirnya akan membuat dia tambah semangat lagi, suatu emosi. Dan menjadi suatu lingkaran yang positif. Ini, saudara. Nah, pengorbanan itu bisa diukur. Apalagi? Misalnya, dari pengorbanan seseorang untuk Tuhan. Pengorbanannya. Nah, saudara, baik waktu, tenaga, pikiran, uang bahkan, semua hal yang kita korbankan untuk Tuhan, itu semuanya mengerjakan kemuliaan kekal. Mengerjakan bagi kita upah yang kekal. Dan, ternyata ketika kita menyadari ini, itu membuat kita bersemangat untuk berkorban untuk Tuhan. Dan kita jadi mengerjakannya. Dan kemudian itu akan membuat kita sukacita. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasihi. Berapa banyak di sini yang masih merayakan Valentine? Masih ada, saudara? Valentine saya sudah berbeda dibandingkan dulu. Dulu Valentine saya palingan kasih coklat. Bunga saja tidak. Karena dulu dia bilang, apa gunanya bunga? Dimakan nggak bisa. Nanti juga layu. Jadi saya nggak pernah kasih bunga, saudara. Palingan coklat doang. Coklat minimal masih bisa dimakan. Kalaupun dia nggak suka, minimal saya suka. Tetapi sekarang Valentine saya beda. Coklat pun nggak ada. Kenapa coklat pun nggak ada? Bukan karena saya tidak lagi. Hanya saja sudah melebihi dari sekedar coklat. Valentine saya sudah seluruh hidup saya berikan. Dan bukan hanya 1 kali setahun. Kasihan benar cuma 1 kali setahun. Setiap hari, saudara. Apa yang kita rasakan terhadap Tuhan? Bagi kita, Tuhan itu siapanya kita sih? Apakah dia hanya kayak relatif jauh gitu ya, apa relasi jauh yang kadang-kadang baik kalau kita ketemu dia, setiap kali ketemu dia kasih kita angpau gitu. Apakah Tuhan seperti itu? Atau Tuhan ini seorang yang sangat dekat dengan kita, yang kita rindukan, yang kita sayangi, dan kita mau melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang baik bagi orang yang kita kasihi, kita jadi senang. Anda coba sendiri. Anda melakukan hal-hal yang baik bagi orang yang Anda kasihi, Anda akan senang. Anda akan bahagia. Jadi untuk Tuhan apa yang kita lakukan, saudara? Nah, semakin seseorang makin menghayati bahwa semua jerih payahnya untuk Tuhan itu kan menghasilkan upah, maka dia akan makin senang dan dia makin rajin untuk melakukannya. Nah, lihatkah Anda kenapa kebenaran itu sangat penting? Lihatkah Anda kenapa pengenalan akan Tuhan itu akan mengubah seseorang yang tadinya menyukai hal-hal duniawi, tetapi sekarang dia jadi bisa melihat hal-hal yang rohani, sehingga prioritas dia berubah
Lihatkah Anda bagaimana kebenaran itu akan mentransformasi hidupmu dan hidup orang-orang di sekitarmu? Itulah sebabnya maka Grace sangat mementingkan kebenaran itu. Karena kebenaran itulah yang akan mengubah seseorang. Bisa saja orang berubah karena macam-macam alasan. Dia terpaksa berubah. Bisa orang terpaksa berubah. Tetapi yang membuat orang berubah dari dalam hatinya adalah kalau dia menyadari kebenaran. Realita tentang dirinya, tentang Yesus Juru Selamatnya, realita tentang surga, tentang masa depan, realita tentang anak-anaknya, realita tentang pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ketika dia menyadari realita itu, maka matanya terbuka dan prioritasnya bergeser. Itulah sebabnya begitu penting, saudara. Kalau orang yang masih muda, matanya sudah minus, pakai kacamata. Tetapi kalau dia tidak bisa melihat hal-hal rohani, kacamata apa yang harus saya taruh di muka Anda? Kacamata apa? Karena orang-orang muda zaman sekarang lebih peduli dengan 6-7, lebih peduli dengan segala macam yang generasi-generasi muda sukai. Dan tidak ada lagi ruang untuk hal-hal yang rohani. Di mana orang-orang muda yang terbuka mata rohaninya, yang mencintai kebenaran itu, yang menyadari realitanya, bahwa hidupmu sekarang, yang masih muda ini, yang masih ada banyak tahun, itu adalah potensi untuk Tuhan. Is the reality. Kalau kamu habiskan untuk dirimu sendiri, maka kamu nanti akan tidak punya apa-apa lagi. Ini realita. Open your eyes. Ini saya berbicara kepada orang-orang muda, supaya kalian tahu apa yang penting, apa yang harus kalian lakukan. Pengorbanan apa yang kamu harus perbuat untuk Tuhan hari ini. Demi masa depanmu, demi anak-anakmu, keluargamu di masa depan. Apa yang kamu harus lakukan hari ini. Itulah sebabnya kita memberitakan kebenaran kepada kalian. Sudahkah kamu menerima kebenaran itu dan hidupmu diubah olehnya? Mari kita tundukkan kepala. Ada panggilan di dalam Alkitab. Dan setiap kali saya membaca ada khotbah dari Petrus, dari Paulus, ada panggilan bahwa barang siapa yang barusan ditunjuk bahwa kamu orang berdosa dan bahwa kamu perlu bertobat dari dosamu dan kamu perlu menerima Yesus. Barang siapa yang tergerak hatinya, tertusuk hatinya, dia boleh membuat keputusan sekarang untuk bertobat dan untuk menerima Yesus. Maka setiap kali kita kebaktian, kita juga memberikan panggilan ini. Mari, kesempatan hari ini Tuhan berikan, bagi barang siapa yang mendengar panggilan Tuhan ini. Mari datang kepada Tuhan. Apabila ada di sini, yang hari ini mau berkata, saya mau menerima Yesus, saya mau diselamatkan, saya mau terima kebenaran ini. Saya mau Yesus masuk ke dalam hati saya. Anda boleh angkat tangan. Puji Tuhan atas tangan yang diangkat. Apakah ada lagi? Kalau Tuhan berbicara kepadamu, bukan dengan suara yang kedengaran, tetapi menusuk hatimu sehingga kamu tidak nyaman dengan dosamu. Itu adalah panggilan Tuhan untuk tinggalkan dosa, bertobat, dan datang kepada Tuhan. Kalau Anda mau melakukannya hari ini, boleh angkat tangan. Dan Anda berdoa di dalam hatimu. Anda berdoa, Tuhan, saya adalah orang berdosa. Saya akui, saya salah. Tapi sekarang saya mau terima Yesus. Bahwa Yesus mati menggantikan saya untuk dihukum atas semua dosa saya. Saya terima Yesus sebagai pengganti saya, juru selamat saya, Tuhan saya. Masuklah ke hati saya. Berdoalah dengan tulus, dengan sepenuh hatimu.
maka Tuhan pasti akan menjawabmu. Apabila Anda sudah diselamatkan, Anda masih dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memanggil Samuel malam-malam. Karena pada waktu itu, sepi dan tidak ada gangguan. Itulah sebabnya kita suruh supaya HP di-silent-kan, atau bahkan dimatikan. Supaya tidak ada gangguan, karena Tuhan memanggil. Memang ini bukan malam hari, tetapi Tuhan memanggil. Siapa yang mau mendengar suara Tuhan? Karena pekerjaan Tuhan besar, dan butuh orang. Nah, mungkin Tuhan memanggilmu. Maukah Anda menjawabnya? Jikalau Anda mau menjawab panggilan Tuhan, kalau Anda mau memberikan hidupmu untuk Tuhan, Anda juga boleh angkat tangan. Baik orang muda maupun orang tua, kita semua masih punya sisa waktu. Saya tidak tahu berapa banyak, mungkin masih ada, tetapi saya tidak tahu. Maukah sisa waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita ini, kita berikan kepada Tuhan? Berdoalah di dalam hati kita masing-masing. Bapa di surga, Engkau yang melihat hati, dan Engkau juga yang tahu ketulusan masing-masing orang. Apabila mereka berdoa kepadamu dengan tulus hati dan meminta Engkau untuk menyelamatkannya, Tuhan, kami tahu, kami yakin, karena Engkau juga berkata bahwa Engkau akan memberikan kepada yang meminta. Oleh sebab itu Tuhan, kami jemaat-Mu, sesudah kami mengenal kebenaran, kami mau mengerjakannya, supaya kami benar-benar ikut di dalam program-Mu. Dan kasih-kasih dan karunia-karunia yang Engkau sudah berikan kepada kami akan terpakai juga untuk kemuliaan-Mu. Jemaat Grace ini adalah jemaat-Mu, tubuh-Mu Tuhan. Pakailah kami, anggota-anggotanya, untuk melakukan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.